Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akmal Malik dengan NIM C1C0191136. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagian besar dari ilmu yang pasti, perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan yang metode baru dalam akuntansi menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikiran akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika yaitu Luca Pacioli dan Musa al-Khwarizmi. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tol untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah nomor 2 ayat 282 untuk melakukan pencatatan dan melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu pencatatan tentang hak dan kewajiban pelapor yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam atau Islamic values sesuai dengan ketentuan syariah. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim dari peradaban barat sejak Pacioli. Padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya, baik Yunani maupun Arab Islam. Sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat memulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau values dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditentukan dari mulai kerajaan Babilonia dan kode-kode Hammurabi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla Syariah Utara. Walaupun akuntansi dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli sebagai ilmuwan yang mengajar di beberapa universitas yang lahir di Turkeni, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya yaitu Summa de Arithmetic, Geometric et Proportionalita or A Review Arithmetic, Geometry and Proportions. Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry book Kepling seperti dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini sebagai penggunaan jurnal buku besar dan memorandum pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ia juga menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup atau closing entries dan menggunakan neraca saldo trial balance untuk mengetahui saldo buku besar. Penjelasan ini memberikan dasar yang memadai untuk akuntansi etika dan juga akuntansi biaya. Perkembangan akuntansi syariah. Zaman awal perkembangan Islam. Pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi bertetapan dengan 1 Hijriah didasari dengan konsep bahwa seluruh umat Islam adalah bersaudara tanpa membeda-bedakan dari segi apapun, sehingga kegiatan
kenegaraan dilakukan dengan saling kerja sama. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Karena itu Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar, dan panglima perang tertinggi, serta pertanggungjawaban administrasi negara. Bentuk kesekretarian masih sederhana karena baru didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Zaman 4 Khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat itu pengelola Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 636 Masehi. Kata Diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, berarti penulisan, dengan artian diwan ini sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan simpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji. Fungsi akuntansi telah dilakukan oleh beberapa pihak dalam Islam, Al-Amil, Mubasyar, Al-Hitab. Namun yang terkenal adalah Al-Kitab, menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan untuk menuliskan dan melaporkan hasil keuangan maupun non-keuangan. Sementara itu, untuk khusus akuntan juga dikenal dengan nama musabah atau musatib, yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab dari amanah yang telah diberikan dalam melakukan perhitungan. Muhtasib adalah orang yang telah bertanggung jawab atas lembaga al-hisab dan tidak bertanggung jawab atas eksekutif. Mustahib juga bertanggung jawab atas pengawasan di pasar dan tidak hanya persoalan ibadah. Ibnu Tahimiyah berpendapat bahwa mustahib adalah kewajiban publik. Mustahib ini bertugas untuk menjelaskan berbagai tindak yang tidak pantas dilakukan berbagai bidang kehidupan. Termasuk tugas mustahib adalah mengawasi orang yang tidak sholat, tidak puasa, mereka yang memiliki sifat dengki, berbohong, melakukan penipuan, mengurangi timbangan, praktik kecurangan dalam industri, perdagangan, agama, dan sebagainya. Mustahib juga memiliki artian kekuasaan yang luas, termasuk kekuasaan harta, kepentingan sosial, pelaksanaan ibadah pribadi, dan pemeriksaan transaksi bisnis. Akram Khan memberikan 3 kewajiban mustahib, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan hak Allah termasuk kegiatan ibadah, semua jenis sholat, pemeliharaan masjid. Yang kedua, pelaksanaan hak-hak masyarakat, perilaku di pasar, kebenaran timbangan, atau kejujuran bisnis. Dan yang terakhir, pelaksanaan yang berkaitan dengan kebudayaan, menjaga kebersihan jalan, lampu jalan, berguna yang mengganggu masyarakat, dan sebagainya. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Dokumentasi yang pertama kali dilakukan oleh Al-Mazdunari pada tahun 1363 Masehi mengenai akuntansi pemerintahan yang dilakukan selama dinasti Han II pada buku Risalah Falakiyah Kitabus Syiakat. Namun, dokumentasi yang baik mengenai sistem akuntansi negara Islam tersebut pertama kali dilakukan oleh Al-Khawarizmi pada tahun 976 Masehi. Kontribusi besar yang diberikan oleh Al-Khawarizmi adalah membuat sistem akuntansi dan pencatatan dalam negara, membaginya dalam beberapa jenis daftar. Beliau juga bersama dengan penjelasan Al-Khawarizmi menjelaskan tentang sistem akuntansi termasuk tujuan serta praktik yang terjadi. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah sesuai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang menghasilkan laba atau rugi atau surplus, defisit, dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara. Namun perhitungan dari sistem akuntansi ini memasukkan transaksi yang bersifat moneter dan non-moneter. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh dan Al-Mazandarani. Yang pertama, sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup, dan yang kedua, sistem akuntansi untuk konstruksi merupakan sistem akuntansi untuk proyek
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian merupakan sistem yang berbasis non-moneter. Yang keempat, sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara. Yang kelima, sistem akuntansi mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Yang keenam, sistem akuntansi peternakan merupakan sistem yang mencatat seluruh binatang ternak. Pencatatan ini dilakukan dalam sebuah buku khusus dengan mencatat keluar dan masuknya ternak berdasarkan pengelompokan binatang serta nilai uang. Yang ketujuh, sistem akuntansi perbendaharaan merupakan sistem yang mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara, baik dalam nilai uang atau barang. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi, dan yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya, dan yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus beri garis penutup. Koreksi atau transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang tetapi harus diganti. Jika akun ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi penting. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan Al-Khattab harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana berada di bawah wewenangnya. Laporan tahunan disusun Al-Khattab akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Dihubungkan dengan prosedur tersebut terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnalistik. Ini pertama kali disebut oleh Al-Mazandarni 1363 Masehi dan Ibnu Al-Khaldun 1378 Masehi. Dan Al-Jaridah ini perlu dicap dengan stempel Sultan. Al-Jaridah sendiri telah ada ketika masa Daulah Bani Umayyah dan dikembangkan ketika Daulah Bani Abbasiyah dengan beberapa bentuk jurnal, khususnya sebagai berikut. Yang pertama, Jaridah Al-Haraj, Jaridah An-Nafaqat, Jaridah Al-Mal, dan Jaridah Al-Musaddarin. Daftar Al-Yumayyah atau buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Ruznamah. Daftar tersebut digunakan untuk pembuatan jurnal voucher. Jurnal voucher merupakan tanggung jawab Alkitab dan disetujui oleh pemimpin Diwan dan menteri. Setelah itu dapat digunakan dan dicatat. Bentuk umum dari daftar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah daftar atau jihad. Yang kedua ada daftar atau jihad buku untuk mencatat keluar masuknya dana di antara wilayah pusat dan pemerintah. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan Islam pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah. Sudah demikian maju sementara pada kurun waktu tertentu yang hampir bersamaan Eropa. Akuntansi Islam masuk dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Luca Pacioli, sebagaimana telah diterangkan, bahwa seorang ilmuwan sekaligus juga seorang pengajar di beberapa universitas Italia seperti Venice, Milan, Florence, dan Roma. Untuk itu beliau telah membaca banyak buku, termasuk buku yang telah diterjemahkan. Ini dibuktikan bahwa sejak tahun 1202 Masehi, buku-buku para ilmuwan Muslim atau Arab. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.